Tema dari kuliah kita yaitu minggu 13 dan 14 ini masih sama, manusia sebagai penjaga ciptaan. Dan untuk minggu ke-14 ini kita khusus akan melihat bagaimana manusia dan alam ini, ya, hubungan antara manusia dan alam, ya. Jadi di sini kita akan melihat manusia dan alam, ya. Alam yang dimaksud di sini adalah alam ciptaan Tuhan, ya, alam ciptaan Tuhan. Dan kalau kita lihat kepada, dan subtema kita hari ini adalah bagaimana hubungan antara manusia dan alam, ya, manusia dan alam. Jadi di sini kita akan melihat dasar-dasar teologi mengenai hubungan antara manusia dan alam. Jadi dasar teologi mengenai keutuhan ciptaan. Jadi manusia dan alam ini sebetulnya punya hubungan yang ada keterkaitan satu dengan yang lain, ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika orang memisahkan antara manusia dan alam, maka disitulah terjadi ketimpangan dalam konsep berpikir dari kita manusia. Nah, kita lihat ada beberapa catatan penting di sini, ya, ada beberapa catatan penting tentang tema manusia dan alam ini, ya. Dan tentu apa yang Bapak katakan ini adalah penggalian dari pemikiran-pemikiran teologis yang terkandung dalam Alkitab itu sendiri, ya, Alkitab orang Kristen. Jadi catatan penting tentang tema manusia dan alam ini, pertama, manusia dan alam itu adalah saudara, ya, mereka bersaudara. Jadi Tuhan menciptakan alam duluan, lalu dari alam Tuhan membuat manusia. Ya, nanti kita lihat di bagian teks mana dari Alkitab yang bicara seperti itu. Yang kedua, alam adalah bagian dalam rencana penyelamatan Allah. Ya. Jadi ketika Tuhan mau menyelamatkan dunia alam ini, Tuhan tidak angkat alam ini gabung di surga sana, tidak. Tapi Tuhan Allah mengutus Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, ya, datang ke dalam dunia. Itu prinsipnya. Karena Tuhan mengasihi dunia, termasuk Tuhan mengasihi kita manusia. Lalu poin yang ketiga adalah mengembangkan teologi Kristen yang peduli pada alam, ya, teologi Kristen yang peduli pada alam. Nah, ini hal yang penting. Nah, kita akan lihat satu-satu, yaitu bagaimana manusia dan alam ini dipahami sebagai saudara, ya. Jadi alam semesta dan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita sudah belajar di pembelajaran minggu-minggu sebelumnya bahwa Alkitab mengatakan alam ini diciptakan oleh Tuhan. Dia bukan terjadi dengan sendirinya atau tubrukan benda-benda planet seperti teori-teori yang sangat spekulatif itu. Tapi Alkitab bilang alam semesta ciptaan Tuhan. Dan manusia juga diciptakan Tuhan untuk mengelola alam semesta.
untuk mengusahakannya. Dan ini yang terpenting adalah memeliharanya. Jadi kita bisa lihat di Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Nanti kalian baca sendiri ya. Lalu Kejadian pasal 2 ayat 7. Lalu Kejadian pasal 2 ayat 15. Di situ Tuhan suruh usahakanlah alam ini dan peliharalah dia. Nah, jadi setelah menciptakan manusia, alam dan manusia, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, lalu memerintahkan untuk mengusahakan ya bagi kebutuhan hidup mereka, tapi juga memelihara. Yang kedua adalah bahwa kisah penciptaan memberikan bukti dan fakta bahwa alam yang terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan Allah. Baru kemudian manusia. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25, lalu Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Nah, debu itu apa? Debu itu ya dari bumi, dari alam yang Tuhan sudah ciptakan sebelumnya. Jadi poin yang ketiga di sini, alam kalau begitu adalah saudara tua, dan manusia adalah saudara mudanya. Dan di sini manusia ditugaskan Allah untuk memanfaatkan dan sekaligus memeliharanya. Jadi ada hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Manusia diperintah untuk mengusahakan, tapi diperintah juga untuk memelihara. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 9, lalu 30, lalu Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi kalau kita lihat di grafik yang di sebelah ini ya, Tuhan Allah menciptakan alam terlebih dahulu ya. Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Lalu sesudah itu alam tentu menjadi saudara tua karena dia ada lebih dahulu dari manusia. Dari debu tanah. Dan manusia menjadi saudara muda dari alam. Lalu yang kelima, manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara alam saudaranya ini. Lalu ini siklus ya, siklus. Jadi bahwa manusia punya tugas usahakan tapi juga pelihara. Nah, kita lihat di sini menggali dasar teologi untuk keutuhan ciptaan. Ya, keutuhan ciptaan. Nah, kita bisa menggali dasar teologi berbagai-bagai aspek ya, dari berbagai-bagai unsur ya, berbagai-bagai pokok tema, dan itu Alkitab luas sekali kesaksiannya yang bisa kita gali. Tapi menurut Bapak di sini ada satu pokok yang bisa kita pakai, yaitu pemahaman kristologi dalam kaitan dengan ekologi ya. Dengan pemahaman kristologi dalam kaitan dengan ekologi inilah maka kita bisa angkat satu atau dua dasar teologi untuk menekankan tentang keutuhan ciptaan Tuhan ini. Lihat dari masalah lingkungan yang ada ya. Jadi para ahli melihat bahwa alam ini sudah dirusakkan oleh manusia ya. Dan rusak oleh karena selain ulah manusia, tapi juga didasarkan pada paradigma atau konsep pemikiran atau pandangan manusia yang keliru ya. Jadi paradigma atau konsep pikiran, pandangan manusia yang keliru. Jadi kita lihat dari ulah manusia. Jadi manusia karena mendapat tugas ya untuk mengusahakan alam,
tapi dia mengeksploitasi bumi secara serakah. Jadi alam ini dieksploitasi secara serakah. Hutan dibabat, hutan digunduli tanpa ampun, ya, tanpa ampun. Manusia memanfaatkan hewan, tumbuhan dan makhluk hidup di lautan secara tidak bertanggung jawab, ya, di darat dan di lautan juga. Contoh, ya, nanti bisa Anda semua bisa cari contoh-contoh lain, ya. Orang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Ya, jadi dia cara yang gampang, dia bawa bom, dia perkirakan ini ada ikan berkumpul di sini, dia bom di situ. Maka ikan-ikan pada mati dan terapung, lalu dia tinggal pilih-pilih. Ini cara yang gampang, tapi juga cara yang keji dan kejam. Artinya dia menghina ciptaan Tuhan, ya. Karena dia bukan hanya membunuh ikan besar, tapi juga ikan-ikan kecil yang semestinya bisa berkembang juga mati, dan itu mati sia-sia. Bahkan juga rumah-rumah ikan di bawah laut itu terumpu karang juga turut hancur. Artinya tempat ikan berkembang biak, bertelur, ya, berkembang biak juga turut hancur. Nah, ini yang akan mengakibatkan laut menjadi rusak. Dan dalam jangka panjang ikan tidak akan ada lagi di situ, ya. Nah, ulah manusia ini karena memang dari paradigma mereka yang keliru, ya. Mengartikan tugas, mengartikan mandat dari Tuhan itu secara keliru, ya. Manusia menafsirkan Alkitab secara berat sebelah dengan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa melihat kelangsungan dan keutuhan dari ciptaan, ya. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini utuh, ya, supaya ada berlangsung terus dari satu generasi ke generasi lain. Tapi karena paradigma kita yang keliru dan sesat, kita hanya memikirkan diri sendiri. Jadi ini yang membuat alam menjadi rusak dan timbul masalah di mana-mana. Nah, oleh karena itu maka pentingnya di sini pengembangan teologi ekologi yang harus dikembangkan oleh orang-orang beragama, terutama kita yang beragama Kristen harus bagaimana coba kita mengembangkan teologi ekologi, ya. Jadi masalah lingkungan hidup yang rusak oleh karena ulah manusia dan pemahaman manusia yang keliru mengenai mandat Allah dalam kitab Kejadian, misalnya taklukkanlah bumi, ini telah dipahami secara salah, ya, secara keliru. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26, 29 dan 30. Untuk itulah maka para ahli teologi modern telah mengembangkan teologi ekologi, ya, dalam rangka memperbaiki pemahaman manusia yang keliru tersebut, ya. Jadi Bapak ada banyak, ya, ada banyak ahli telah kembangkan, tapi Bapak angkat beberapa di sini saja, ya. Beberapa saja di sini, yaitu oleh Bapak sendiri, Meshach Netan, dan Karen Armstrong. Itu ada salah ketiga, Armstrong. S itu harus T, ya, Armstrong. Bukan S, tapi Armstrong, ya. Jadi itu ada di bawah catatan kakinya yang benar itu, ya. Jadi kalau Bapak punya itu kita bisa lihat di buku. Wah, ini baru dalam edisi bahasa Jerman, ya. Anklage gegen die Gültigkeit der Theologie der Vernichtung der ersten Schöpfung durch ihren Schöpfer, ya. Heidelberg, ya, di Jerman, Great Space Independent Publishing
tahun 2016 ya, di halaman 163. Jadi di situ itu sebetulnya disertasi yang kemudian dijadikan buku dan diterbitkan. Ya. Bagaimana ada upaya untuk mengembangkan teologi ekologi dan mencoba menafsir Alkitab yang benar. Ya, misalnya kitab Kejadian, kitab Injil Matius, kitab surat Petrus, ya, lalu kitab Wahyu, di mana teks-teks Alkitab ini sering dipahami secara keliru. Jadi dari upaya ini Bapak mencoba memperbaiki, ya, mengembangkan teologi ekologi. Lalu juga dari Karen Armstrong, ya, itu dalam bukunya In the Beginning, ya, A New Interpretation of Genesis. Jadi judulnya bahasa Indonesia artinya pada mulanya tafsiran baru terhadap kitab Kejadian, Genesis, ya, kitab Kejadian. Itu New York, ya, tahun 1996 di halaman 16, ya. Jadi dia juga berupaya khusus melihat teks, satu teks saja, yaitu kitab Kejadian, dan dia berusaha mau menafsir secara baru. Dan dia bilang, pada prinsipnya dia bilang, orang karena keserakahannya mengartikan mandat Tuhan dalam kitab Kejadian itu sebagai mandat untuk bebas mengeksploitasi alam, ya, karena serakah, ya, dan itu adalah dosa. Jadi mengartikan mandat Tuhan itu secara jahat, secara keliru. Jadi di sini model penafsiran ekologis adalah, jadi kalau ditanya apa itu metode penafsiran ekologis, jawabnya model penafsiran ekologis adalah suatu model penafsiran yang mencoba menggali teks-teks Alkitab yang menekankan aspek-aspek ekologis yang terdapat dalam teks-teks tersebut, ya, yang selama ini terabaikan atau ditafsir secara keliru, ya, atau secara lain yang tidak sesuai dengan maksud dari teks tersebut. Jadi teks maksudkan lain, maksud sebenarnya itu orang tidak tafsir begitu, tapi tafsir secara salah. Misalnya, perintah Allah kepada manusia dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, juga ayat 29, dianggap sebagai mandat untuk manusia berkuasa mutlak atas alam. Bahkan dengan mandat itu, manusia dengan bebas mengeksploitasi alam secara brutal dan lupa kepada mandat Allah yang lain, yaitu dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, untuk mengusahakan dan memelihara alam sebagai ciptaan Allah. Jadi para ahli juga yang menekankan penafsiran ekologi ini mengembangkan bahwa keselamatan Allah yang dibawa Yesus itu berlaku bagi seluruh kosmos, artinya seluruh universe ini, ya, seluruh ciptaan, seluruh alam semesta. Jadi dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan Tuhan mengasihi dunia ini. Ya, bahasa Yunani kata dunia itu terjemahan dari kosmos, universe, ya. Jadi Tuhan mengasihi kosmos. Bukan Tuhan mengasihi manusia saja, tapi seluruh bumi, seluruh dunia. Jadi berarti bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu bagi dunia ini, bukan hanya untuk segelintir manusia saja. Dan ini pentingnya pengembangan teologi ekologi.
Nah, kenapa penting? Karena memang kita berhadapan dengan masalah aktual sekarang, yaitu pemanasan global. Ya, pemanasan global. Ya. Kita berhadapan dengan bencana dalam berbagai-bagai bentuk akibat dari pemanasan global. Ya. Karena terlalu panas, ya, maka terjadi badai. Ya, kita NTT telah merasakan badai yang dahsyat itu pada bulan April lalu, ya, di mana kita mengalami badai seroja, longsor, banjir, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari sikap kita yang memang tidak ramah dan tidak peduli kepada alam, ya, tidak ramah dan tidak peduli kepada alam, sehingga sehingga kita lihat bahwa Bapak juga ada menulis di satu artikel, dia di catatan kaki bawah itu, paling bawah, bukan dunia yang kiamat, ya, kamulah yang kiamat jika tidak bertobat, ya. Itu dalam buku Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual. Ya, jadi di situ manusia mengingatkan kita bahwa akibat ulah manusia, maka manusia secara perlahan-lahan menciptakan kiamat bagi dirinya sendiri, ya. Manusia menciptakan kiamat dari diri sendiri. Jadi misalnya kalau kita lihat gambar ini, kenapa matahari itu ketika dia bersinar, dia langsung menembus bumi, ya. Karena memang lapisan ozon itu makin menipis, ya. Lalu juga akibat dari zat-zat beracun, ya, efek dari gas rumah kaca, ya, greenhouse gases, and fosil, penggunaan tambang, ya, minyak, bensin, dan lain sebagainya, atau radiasi dari efek rumah kaca itu yang membuat semua bumi kita ini makin hari makin panas, ya. Jadi hutan yang dulu rimbun di Kalimantan, bahkan juga di NTT, kita tidak lagi lihat lagi karena sudah musnah, ya. Orang tebang, orang bakar. TTS SOE dulu pada tahun 80-an atau 70-an, itu kota SOE masih dingin, tapi sekarang tidak sedingin lagi dulu, ya. Kalau orang tua kita tanya pada mereka, mereka bilang SOE sekarang sudah panas, tidak seperti dulu yang sangat dingin, ya. Jadi ini akibat dari pemanasan global ini. Jadi memang ini masalah kita. Jadi kita perlu pengembangan teologi ekologi. Nah, apa itu pemanasan global? Jadi Bapak kutip definisi dari Vivi Triana yang dimuat di jurnal, ya. Di jurnal itu ada di bawah, Bapak berikan catatan kaki itu. Jadi menurut Vivi Triana, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata, ya, atmosfer, laut dan daratan bumi. Jadi peneliti dari Center for International Forestry Research, ya, CIFOR, menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari, gelombang panas atau gelombang inframerah, ya, inframerah, sehingga yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca, ya. Ini jadi kalau kita lihat ini gambar ini, ya, ini mengubah iklim menjadi iklim yang ekstrem, ya. Jadi bisa saja hujan tiba-tiba lebat minta ampun, ya. Lalu karena terlalu banyak hujan banjir.
orang-orang di Belu, Malaka bisa kebanjiran, atau di Flores baru-baru kita lihat ada kebanjiran lagi. Karena memang iklim sudah ekstrem akibat dari pemanasan global. Ya. Changing rain and snow patterns, ya, pola-pola hujan berubah ekstrem. Jadi menyebabkan stronger storm. Jadi badai yang lebih jahat, badai yang lebih hebat, ya, kayak badai Seroja kita. Kita tidak tahu apakah badai Seroja nanti terulang lagi atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi bisa saja terulang karena bumi makin panas, ya, ada pemanasan global. Nah, ini yang mempengaruhi kita. Jadi disinilah menurut Bapak akibat dari pemanasan global ini juga mengganggu sistem kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Ya, kekeringan akan berdampak pada sistem ekonomi. Kekeringan akan berdampak pada pertanian, infrastruktur, pola cuaca, dan lain sebagainya. Dan ini, kekeringan ini bukan hanya terjadi di satu daerah, tapi di seluruh permukaan bumi akan mendapat masalah yang sama. Jadi baru-baru Bapak nonton di Ethiopia, itu sungai-sungai pada kering, sawah-sawah sudah juga tidak bisa ditanami lagi, ya. Ladang-ladang tidak bisa, hewan-hewan pada mati karena tidak ada air untuk diminum. Ya, karena memang perubahan ini, ya. Jadi es mencair dengan begitu cepat, ya. Tadi kalau kita lihat di gambar pertama tadi itu, ya, less snow and ice. Jadi es di permukaan puncak gunung ini makin berkurang, ya, dan membuat dia permukaan laut, dia mengalir ke laut, permukaan laut menjadi tinggi, ya. Jadi di sini nih, permukaan laut meninggi akibat melelehnya es di kutub permukaan laut, di kutub. Jadi permukaan laut meninggi dan ini akan membawa masalah terhadap pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Jadi Jakarta diperkirakan tenggelam 30 tahun lagi. Pulau Sabu, Pulau Rote akan tenggelam sekitar 40 tahun lagi. Jadi yang tinggal di Sabu, di Rote tenggelam duluan tuh katanya. Kalau pemanasan global ini akan berlanjut terus, ya. Lalu menyusul pulau-pulau yang lain. Jadi akibat dari temperatur. Jadi temperatur global ini telah meningkat hampir 1 derajat Celcius sejak tahun 1880. Nah, jadi itu tiap tahun temperatur bumi makin naik 1 derajat Celcius. Jika tidak ditangani, artinya masalah ini tidak ditangani, maka akan meningkat dari 1 menjadi 2 derajat pada tahun 2030. Ini sudah 2021 toh. 9 tahun lagi dia akan meningkat 2 derajat Celcius. Nah, apabila akan meningkat terus, maka bahaya kekeringan makin menggila, bahaya kelaparan makin menggila, dan seterusnya. Dan ini yang harus kita lihat. Dan efek dari global warming ini adalah mengganggu sistem kehidupan di muka bumi ini. Ya. Terjadi kekeringan di mana-mana. Ya. Terjadi kekeringan di seluruh permukaan bumi. Baru tahun 2030 nanti dia naik 2 derajat Celcius. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau apa, Bapak persilakan. Silakan. Mungkin dari materi tadi ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaannya, Bapak persilakan. Jadi silakan, siapa yang mau memberikan pertanyaan, Bapak buka kesempatan. Jadi materi tadi demikian. Jadi ada link video yang nanti harus ditonton. Nanti Bapak kirim ke WA juga.
Tapi tadi di pelajaran itu di akhir slide show itu, dari slide itu Bapak sudah tulis ya di slide itu, tapi nanti Bapak kirim juga ya linknya supaya kalian bisa tonton. Nanti video pembelajaran hari ini juga Bapak akan buat dalam bentuk video lalu dikirim juga sebagai pelajaran minggu ke-14 ya, video pembelajaran minggu ke-14 Bapak akan kirim untuk ditonton juga ya. Jadi kuliah kita ini sudah memasuki minggu ke-14, minggu depan kita sudah minggu ke-15. Jadi bersyukur karena kita semua rajin ya. Selain Bapak rajin juga masuk kelas dan tidak pernah alpa ya. Kalian juga semua rajin ikut kuliah sehingga kuliah kita ini berjalan lancar. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu ke-14 dan minggu depan minggu ke-15 itu kuliah kita yang terakhir. Jadi kita akan kuliah terakhir minggu depan dengan tema pergaulan, ya, pergaulan yang baik. Ya, itu tema kita ya, untuk orang muda. Jadi MKU Agama tentang pergaulan. Jadi itu kuliah kita minggu depan, minggu ke-15. Lalu 2 minggu ke depan itu kita sudah selesai. Kalau kita melakukan tas, jadi tas akan berlangsung 2 minggu depan. Dan tes akhir semester atau tas itu akan dilangsungkan secara langsung di kelas. Jadi secara luring. Bapak tidak akan buat tas online, tapi tas secara langsung di kelas. Materinya diambil dari mana? Materi diambil dari semua video-video pembelajaran dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-15. Ya, minggu pertama sampai minggu ke-15. Bagi semua yang sudah membuat playlist videonya, jadi playlistnya berjudul MKU Agama, ya, berisi masing-masing bikin playlist MKU Agama, dia taruh sebuah video minggu 1 sampai 15 di situ ditambah dengan video-video tambahan lain. Ya, Bapak pernah kirim link ya. Video dari minggu 1 sampai ke-10 pernah ada satu link. Nah, itu dia taruh di sebuah playlist, lalu dia tonton, pelajari, lalu nanti tes dari situ. Semua soal tas akan disusun dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-15. Nah, nanti Bapak akan periksa juga begini, Bapak akan periksa masing-masing orang pun playlist. Ya, jadi nanti Bapak minta untuk hadir bisa secara berkelompok di Bapak punya ruangan di kantor ya, di Bapak punya kantor di lantai 2 dari perpustakaan UKAW dari gedung Green Library ya. Green Library ini lantai 2. Nanti Bapak akan periksa masing-masing punya playlist. Ya, kalau dia punya lengkap dari minggu 1 sampai 15 dan kalau dia punya nilai-nilai, dia kerjakan tugas di Google Classroom secara teratur, dia aktif ikut kuliah, tidak pernah alpa, dia selalu nonton video-video pembelajaran yang Bapak bagikan melalui link untuk kuliah online, maka Bapak akan pertimbangkan memberi bonus kepada orang-orang yang rajin, ya, orang-orang yang setia dari awal sampai dengan hari ini sampai nanti minggu depan dia kuliah minggu depan, dia tidak pernah alpa, dia punya nilai bagus, ya, dia selalu kerjakan tugas, Bapak kasih bebas dia, membebaskan dia, Bapak beri penghargaan. Ya. Dengan cara apa? Bebas tes akhir semester. Kalau dia bebas berarti otomatis dia lulus dengan nilai A. Ya, dia lulus dengan nilai A. Tapi yang belum beruntung karena masih malas, belum terlalu rajin,
masih kuliah asal-asalan, ikut kuliah SOM juga tunggu terakhir semua habis kuliah baru dia muncul dan lain sebagainya, hanya mau kasih tunjuk muka untuk difoto. Nah, orang-orang seperti itu sebaiknya mengulang tahun depan, ya, depan supaya lebih matang menguasai materi kuliah. Tapi Bapak berharap semuanya rajin, semuanya aktif mengikuti kuliah, semuanya mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom dengan baik, ya. Semua membuat playlist videonya, nanti Bapak periksa satu-satu, ya. Bapak akan periksa masing-masing orang punya. Kalau dia punya lengkap, dia dapat poin 15. Kalau dia kerjakan semua Google Classroom dengan baik, nilai-nilainya baik, Bapak langsung beri bonus pada dia, bebas tas. Jadi dia tidak perlu bikin capek diri, belajar dari video minggu 1 sampai 15 lagi. Dia sudah pangku kaki. Dia minum kopi sore dengan teh pagi dengan senyum-senyum. Weh, betul bebas tas ini. Orang lain masih muku, masih foy-foy belajar setengah mati. Tuhan sayang beta karena bepun kerajinan, maka beta bebas tas. Ya. Jadi Bapak senang, ya. Kuliah kita lancar, Bapak rajin, bosong juturut rajin. Kita sudah memasuki minggu ke-14 tanpa terasa, ya. Minggu ke-14, minggu depan minggu ke-15, dan itu kuliah kita terakhir. Minggu ke-16 itu tas. Nah, sebelum tas itu baru Bapak periksa masing-masing punya. Lalu Bapak umumkan siapa yang bebas tas, siapa yang wajib masih harus ikut tas. Oke. Nah, itu penjelasan Bapak, dan mungkin ada dari materi kuliah tadi ada yang ingin bertanya, ya. Selalu kalau yang bertanya nih, pertanyaannya berbobot, dia dapat poin, tambahan poin. Ya, Bapak selalu ingatkan, yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus dapat poin, yang berdoa pasti juga dapat poin. Ya, dan itu selalu Bapak kasih hadiah, bonus awal tuh. Puncaknya ialah bonus tes akhir semester, bebas. Jadi kalau yang rajin-rajin dong, siap-siap dapat bonus, ya. Siap-siap dapat bonus dari Bapak yang rajin-rajin dong. Yang masih malas, ini cambuk, ya, ini dorongan untuk koreksi diri, perbaiki diri, supaya kalau kuliah dengan Bapak lagi semester depan lebih rajin. Karena kalau kuliah dengan Bapak Detan rajin, dia mau di mahasiswa juga rajin. Jadi harus sama-sama rajin, ya. Oke. Silakan, mau bertanya silakan. Bapak persilakan yang mau bertanya. Ada kok yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya kita berdoa. Silakan satu orang berdoa, lalu kita tutup kita hari ini. Dan jangan lupa pelajaran minggu depan, minggu terakhir, minggu ke-15, temanya tentang pergaulan. Nah, sebelum berdoa, mari kita foto bersama lagi. Bapak cek kehadiran terakhir. Tolong hidupkan videonya. Bapak mau lihat muka masih hadir atau tidak, atau dia ada tertidur selama kuliah. Jadi Bapak bisa cek melalui video ini, ya, video yang muncul, apakah dia masih hadir atau tidak, ya. Ada yang angkat tangan tapi kita foto dulu, ya. Angkat tangan itu Bevianus Pria, sabar, kita foto dulu. Ya, layar yang pertama ada 2 layar. 1, 2, 3. Pasang senyum ganteng dan manis. Ya. Oke, layar 1 ulang. 1, 2, 3. Oke. Bapak ini karena dia sabar. Oh, ada masalah sedikit. Ya. Oke, ulang. Kita ulangi. Kita ulangi. Oke. Nah, ada yang videonya hilang kok.
Ulang. 1, 2, 3. Oke, dia tidak bunyi ya. Biasa dia bunyi, Pak. Ups. Ulang. 1, 2, 3. Ya. Layar kedua. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan. Nanti ada yang mau mengajukan pertanyaan, Bapak persilakan. Silakan yang mau bertanya. Tadi yang ada angkat tangan itu Mevianus Bria. Silakan. Mevianus mau bertanya kok, Bapak persilakan. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Ini Bapak, saya mau bertanya sedikit Bapak. Bapak, ini dari semenjak awal kita perkuliahan Bapak, ini absen saya nih Bapak tidak apa di absen akademik Bapak. Itu bagaimana Bapak? Soalnya absen ini cuma lewat apa screenshot saja Bapak. Itu bagaimana Bapak? Itu kan absennya pertama di akademik ada. Jadi ini Mevianus ada nama tuh di dalam absen tuh. Nama di absen Iya yang Bapak, ada Bapak. Bapak kirim di akademik itu ada tuh. Iya ada Bapak, tapi Nah, terus yang kedua, itu tiap kali kuliah Bapak selalu foto kehadiran. Jadi absennya Bapak bisa cek. Selain kosong menulis daftar hadir di akademik, Bapak akan bisa cek kembali. Jadi kalau di tiap kuliah hadir, nanti Bapak taruh hadir. Kalau di jadi Bapak akan perbaiki di akademik kehadiran yang pasti itu dari Bapak punya absen. Jadi Bapak foto terus. Tiap kehadiran itu Bapak foto. Jadi bukti foto ini sebagai bukti absen juga. Nah, jadi kehadiran Mevianus bisa terekam melalui itu. Tapi Mevianus sendiri misalnya hari ini bisa tulis kehadirannya di akademik. Bapak juga nanti akan pada minggu terakhir ke-15 itu Bapak akan rekap kembali absen. Seluruh kehadiran Bapak akan verifikasi. Jadi bisa termasuk hari ini Bevianus hadir toh, Bapak verifikasi hadir. Ya. Mungkin Bevianus lupa taruh kehadiran di akademik, Bapak berdasarkan Bapak wewenang Bapak lihat oh hadir, ya Bapak taruh hadir. Walaupun Bevianus belum taruh hadir, Bapak taruh. Jadi foto-foto absen ini di Zoom Bapak jadikan sebagai bukti sah, ya bukti bahwa dia hadir. Jadi tidak bisa ada orang bilang saya hadir. Tapi kalau dia bilang hadir tapi tidak ada bukti, ya berarti dia tidak hadir. Bukti ini yang paling hakiki, ya. Dia tidak bisa alasan juga bilang saya masuk tapi tidak bisa karena jaringan. Tidak bisa. Kalau dia terlempar keluar kayak tadi bisa, tapi kalau dia masuk itu pasti bisa. Karena dia dapat link, ya linknya dia dapat. Karena masalah jaringan dia terlempar keluar tidak jadi soal, dia bisa masuk kembali. Lalu ketika dia masuk, jadi Bapak selalu rekam kehadiran di awal, tapi juga di akhir. Nah itu. Begitu, Mevianus. Jelas kok? ya jelas baik Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Ya. Nah baik, ada lagi kok yang mau bertanya, Bapak persilakan. Silakan yang masih mau bertanya. Ada kesulitan, Bapak berharap semua video, ya, video dari Ananda semua itu sudah dikirim ke Google Classroom. Nah, Tasa ada bertanya, apakah hanya ketua kelompok yang mengirim tugas? Jadi Bapak sudah jawab di WA juga. Ketua kelompok memang kirim tugas, tapi dia sebut nama-nama. Dia lampirkan nama-nama dari anggota dari dia. Nah, file yang sama dia kirim ke anggota supaya anggota juga muat di kolom tugas Google Classroom. Sehingga nilai kelompok itu Bapak bagi rata di tiap anggotanya.
Jadi kalau kelompok dapat nilai A misalnya, semua anggota dapat nilai A dari tugas video itu. Jadi nilainya akan dimasukkan ke kolom-kolom tugas, kolom nilai tiap orang. Makanya Bapak buat di kolom tugas Google. Jadi ketua kelompok wajib distribusi kepada semua anggota yang aktif. Yang aktif membuat video, maka dia akan dapat file dan dia upload di kolom tugas. Nah, karena dia upload, Bapak bisa kasih dia nilai. Kalau dia tidak upload, berarti dia dapat 0. Tanda bahwa dia tidak aktif. Ketua kelompok tidak mengakui dia karena dia tidak aktif. Makanya dia dapat 0. Tapi kelompok lain dapat nilai. Nah, misalnya. Kan Bapak sudah ingatkan toh dari awal. Tolong ketua-ketua kelompok catat, perhatikan yang tidak aktif atau malas untuk memberikan kerjasamanya membuat video bersama-sama. Itu kan tugas kelompok lah, bukan tugas pribadi, tugas kelompok. Nah, jadi Bapak berharap kemarin malam ya jam 23 itu hari Senin malam pukul 23 ya. Itu batas terakhir ya. Jadi pukul 11 11:59 batas terakhir. Jadi kalau Anda kirim tugasnya di atas jam 12, jadi maka itu dianggap terlambat. Sistem akan mencatat tugasnya terlambat dikirim. Kalau terlambat maka nilai tertinggi itu hanya 60. Semua nilai tugas yang dimasukkan terlambat nilainya 60. Jadi tertinggi. Kalau dosen periksa misalnya tugasnya tidak betul ya nilainya bisa saja bukan 60 tapi 50, 40, 30 bahkan 0. Kalau dia terlambat dia kerja tidak betul lagi ya. Jadi nilainya bukan 60 lagi, mungkin lebih rendah dari itu. Tapi semua tugas yang terlambat akan dihitung sebagai nilai 60. Nah, makanya tugas-tugas yang Bapak berikan itu jangan terlambat, harus ini. Nanti sebentar Bapak akan muat di kolom tugas Google Classroom tugas ke-7. Kan tugas ke-5 atau ke-5 sudah, ke-6 mungkin sudah juga, mungkin ini ke-7. Yaitu menonton link video. Nanti Bapak kirim di Google Classroom. Jadi link video yang Bapak bagi. Ini tugas ke-8, Pak. Oh, ke-8. Makasih Messi. Ya, nanti tugas ke-8 nanti bisa Bapak buat dengan menonton video, ya, membuat video. Oke. Ada lagi kok yang mau bertanya? Silakan. Jadi Kesia bertanya bagaimana cara mengatasi ya kita sedapat mungkin memberikan penyuluhan, pembinaan, ya, nasihat dalam berbagai bentuk ya, pendidikan agama misalnya melalui bangku pendidikan, melalui mimbar-mimbar gereja, khotbah dan lain sebagainya, melalui perkunjungan, penyadaran, penyuluhan, kerjasama gereja, universitas dengan pemerintah dan berbagai cara itu bisa dilakukan. Oke. Tapi kenapa ya Bapak kata manusia ini sudah diberitahukan dengan berbagai hal, berbagai cara, tapi kita masih melakukan hal yang sama begitu Bapak? Ya karena akibat dari dosa toh. Jadi misalnya kita lihat misalnya kasus perkosaan. Jadi kita sudah baca kasus perkosaan ini terhadap anak di bawah umur sudah terjadi dari tahun dulu sekali, 50-an, terulang lagi di tahun 60-an, 70-an, 2000, ya karena manusia berganti-ganti. Jadi manusia yang jahat mati, tapi ada muncul manusia lain lagi yang mungkin nilai moralnya tidak baik, ya dia melakukan hal yang sama. Jadi selama manusia ada ini, ya dia akan melakukan kejahatan karena manusia kan dosa. Jadi Alkitab bilang pada hakikatnya manusia itu berdosa. Dan karena keberdosaannya maka dia melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk.
Jadi Alkitab sendiri sudah katakan, jadi kita tidak usah heran. Jadi misalnya begini saja, kita diminta untuk kuliah tepat waktu, ada tepat waktu. Tapi ada saja orang yang datang habis kuliah baru dia muncul. Atau dia masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya mungkin faktor selain jaringan atau juga faktor orang yang aneh ya. Dia masuk ke setuju muka, dia keluar. Dari situ dia masuk ke setuju muka, dia keluar. Jadi tidak jelas juga. Jadi memang perilaku manusia ini kan sudah jadi sifat akibat dari semua manusia ini berdosa di hadapan Tuhan. Jadi mau penerangan 1000 kali juga tetap kalau dosa ada dalam pikiran, maka dia akan melakukan terus. Jadi oleh karena itu maka kita harus memperdalam pengetahuan agama kita. Jadi bagi kalian yang belajar ilmu agama Kristen ini, mari kita peduli pada alam. Orang menangkap ikan dengan pakai bom, ya kita tidak usah lagi karena kita sudah belajar. Itu maksudnya. Oke, silakan. Jika ada mau tanya, ada menarik mau tanya kok? Sonde, Bapak. Oh, sonde, ya. Silakan. Yang lain? Saya Pak Norlince Novita Beno. Ya, silakan Norlince. Tadi pada penjelasan Bapak menjelaskan tentang pentingnya pengembangan teknologi ekologi. Yang ingin saya tanyakan, apa itu pengembangan teknologi sendiri? Bukan pengembangan teknologi, pengembangan teologi. Teologi ekologi, Pak. Pengembangan teologi ekologi. Teologi ekologi itu apa, Pak? Ya itu tadi. Jadi ketika orang mengembangkan sifat merusak alam, maka sebagai orang Kristen kita harus kembangkan nilai-nilai agama Kristen, nilai-nilai teologis. Jadi kita berteologi. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya teks Alkitab mendorong kita untuk mencintai alam ini. Kita tidak boleh perlakukan alam dengan semena-mena, karena alam adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah bagian dari alam. Alam adalah malah boleh dikatakan sebagai saudara dari kita, karena dia diciptakan duluan. Nah ini, pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran teologi. Pengembangan teologi ekologi artinya pengembangan teologi yang ramah terhadap alam. Kan kita sudah belajar minggu lalu apa itu ekologi dan apa itu ekonomi, ya kan kita sudah pelajari. Jadi nanti Norlince bisa baca kembali di situ. Jadi pengembangan teologi ekologi dalam rangka itu. Jadi mari kita misalnya Norlince mengajar sekolah minggu, ya kalau diberi kesempatan Bapak mengajar sekolah minggu di gereja atau di rayon, itu ajak anak-anak untuk dari kecil mulai mencintai alam. Ya, buang sampah pada tempatnya, jangan buang di kali karena nanti merusak kali, ya kali jadi kotor dan lain sebagainya. Jadi buang sampah pada tempatnya. Kalau buang di jalan raya, kalau hujan itu sampah masuk di orang halaman, bisa masuk dalam orang pung sumur juga. Kalau air banjir besar, sumur orang pung sumur lalu kebanjiran sampah. Jadi itu contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan. Jadi mengembangkan teologi ekologi dalam arti itu. Mari kita bersikap peduli pada lingkungan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Jadi ketika Bapak kasih tugas semua membuat video pelestarian lingkungan hidup, ya, atau video bagaimana kita peduli, ya, kepedulian terhadap lingkungan. Itu dalam rangka itu kalian dilatih untuk mengembangkan cara berpikir yang peduli pada lingkungan. Teologi ekologi, ya, pengembangan teologi ekologi. Cukup jelas kok Norlince?
Jelas, Pak. Terima Oke. kasih untuk penjelasan. Ya, baik. Kasih knowledge. Silakan. Nah, yang ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Siprianus. Ya, Siprianus. Ya, baik, Pak. Ya, kita manusia sebagai citra Allah, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan? Coba Pak jelaskan. Ya, ini Bapak sudah jelaskan sepanjang dari tadi awal kuliah sampai sekarang. Ini Siprianus tidak dengar kok. Bapak sudah jelaskan panjang lebar itu. Apa Siprianus tidak dengar? Juga pertanyaan dari kawan-kawan tadi juga Bapak sudah jelaskan itu. Ya, jadi bagaimana kita mengembangkan ya kepedulian kita pada alam. Alam ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberi mandat kepada kita untuk bukan hanya usahakan, tapi juga pelihara. Oke. Yang lain lagi? Ada kok? Masih ada kok? Kalau tidak ada, kita foto sekali lagi yang tersisa yang hadir ya. Kita foto sekali lagi. Tolong pasang senyumannya. Mana senyumannya? Videonya? Mas. Ya. Kita mau foto. Ya. Semua sudah. Itu Roni Leo tuh. Mana videonya? Roni Leo. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Ulang. Kita foto. Ulang ya. 1, 2, 3. Iya, mantap. Satu kali lagi. Yang belum pasang senyumannya, senyuman manis dan gantengnya mana? Ayo. 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Jadi baik, silakan. Siapa yang mau berdoa untuk kita tutup kuliah kita, nanti jangan lupa Bapak akan bagikan link video untuk ditonton, karena di situ ada pelajaran-pelajaran teologi ya, konsep-konsep teologi ekologi, teologi lingkungan yang pernah Bapak sampaikan pada Hari Bumi ya, pada Hari Bumi bulan April yang lalu. Jadi Bapak bisa nonton kembali videonya. Itu perayaan Hari Bumi, Bapak diminta untuk bawa ceramah tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak usah khawatir, bisa tonton. Catat hal-hal penting dari video itu. Selain dari video hari ini, kuliah hari ini, nanti Bapak buat juga sebagai videonya. Dan itu Bapak akan susun soal kuis ya, kuis dari video hari ini dan juga video yang nanti sebentar Bapak bagikan linknya untuk semua bisa lihat ya. Oke, silakan. Siapa yang mau berdoa untuk kita? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, Tiara Raja, silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kami mengikuti kuliah hingga pada akhirnya. Ya Tuhan Yesus, semoga apapun yang kami belajar tadi bisa menjadi pedoman untuk masa depan kami. Ini doa, ini harapan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jadi minggu depan itu kuliah kita yang terakhir ya. Temanya tentang pergaulan, itu kuliah terakhir. Sesudah itu 2 minggu depan kita akan tas, dan tasnya akan berlangsung kembali di kelas ya.
di kelas dan nanti semua berkumpul di ruang kelas di ruang O untuk kita tas ya. Jadi demikian kuliah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Temanya tentang pergaulan. Ya. Yuk, salam. Salam dah semua. Terima kasih. Ya, salam.